Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiiyah. Di video sebelumnya tadi saya membahas terkait data understanding, di mana pembahasan data understanding yaitu membahas terkait data statistik, kemudian pengolahan mulai dari mungkin dilakukan analisa bagaimana penjualannya, atau menganalisa berapa nilai rata-rata penjualan dan seterusnya. Itu terkait data understanding. Nah, karena saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo, yaitu terkait tematik akademik memang untuk dosen atau instruktur, di mana total pertemuannya ada 8 minggu. Setiap minggunya ada 2 kali pertemuan, jadi pertemuannya Sabtu dan Minggu. Di materi minggu ke-4 ini ya, minggu ke-4 itu masih membahas terkait data understanding. Di minggu ke-4 ini hari Sabtu itu melakukan visualisasi. Nah, ini ya materi visualisasi. Nah, visualisasi. Maaf. Nah, ini visualisasi, di mana visualisasi ini bisa menggunakan metrotip, bisa menggunakan Sipron. Yang ini metrotip, ya, ini metrotip library-nya. Terus kemudian satunya lagi menggunakan Sipron, library Sipron. Masih metrotip ya, sebentar. Di heatmap yang Sipron itu. Ini metrotip, masih metrotip. Nah, ini. Oh, ini masih scatter. Nah, ini heatmap, maka menggunakan Sipron. Nah, saya akan membahas salah satu tugasnya, yaitu membuat grafik ya. Di sini tidak ditentukan grafiknya, tapi kita disuruh mengira-ngira grafik yang paling baik, yang cocok apa. Kalau kita materinya itu grafik yang diajarkan itu ada 5, yaitu grafik P, grafik bar, grafik line, grafik scatter plot, sama heatmap. Ada 5 grafik. Nah, yang heatmap ini menggunakan library Sipron. Untuk yang P, bar, line, scatter menggunakan metrotip. Terus soal yang pertama, ini kita punya data Bitcoin ya. Terus kita disuruh menggunakan yang cocok ya, menggunakan apa nih visualisasinya. Di sini ada datanya dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Nah, terus berhubung ini tidak ada date-nya ya. Nah, ini tidak ada date-nya. Hanya seperti ini aja. Hanya seperti ini aja. Maka sebelum membuat ini, saya menggunakan pembuatan waktu dulu ya. Jadi langkah pertama, saya buka file baru. Kok belum muncul? Ini sudah ya. Oh, ini file baru. Saya kasih waktu di sini karena tadi hitungannya adalah ini ya, kalau kita baca secara detail ini minggu, setiap minggu ya, akhir minggu mulai tahun 2018 sampai tahun 2019, ini kalimatnya. Maka saya menggunakan waktu dulu, yaitu saya generate datanya. Tanggalnya berarti mulai, misal saya mulai tanggal 7 bulan 1 2018. Ditambah lagi 7 berarti 14 ya. Bulan 1 2018. Tambah 7 lagi berarti 21 2018. Nah, ini bisa kita plus. Nah, nanti maaf ya. Ini date-nya saya setting
hanya satu ya. Udah benar. Oke, saya geser. Enggak mau. Makin mau. Atau saya pakai data saya yang sudah saya pernah buat. Saya tampilkan dulu ya. Datanya ada di digital talent. Nggak muncul. Nggak muncul juga data saya. Nggak ada. Intinya biar nggak manual nulis satu-satu gitu. Loh, dapatnya kayak gini. Bentar, saya setting dulu aja lagi. Yang benar gimana ya? 1/7/2018, 1/14/2018. Coba saya buat kayak gini. Oh ya benar, ini sudah berhasil. Bulan 2, bulan 2, bulan 2, bulan 2, bulan 3 ya muncul sampai 2019 ya. Oke, saya selesaikan sampai bulan 2019. Oke, sudah dapat tanggal. Ini tanggalnya setiap minggu. Ini datanya memang enggak. Saya buat kayak gini. Kelihatan ya datanya. Terus ini waktunya dulu. Nah, waktu ini ada berapa lamanya? Sebelumnya datanya ini kita copy dulu, data press-nya. Oke, sudah. Saya buatkan file dulu. Nah, ini penataannya kurang rapi ya. Oke. Ini saya perbaiki dulu tampilannya. Biar tahu jumlah intinya itu jumlah dari datanya ada berapa baris gitu. Mohon maaf ya, ini masih ngedit datanya, kita sambil nunggu. Dan saya ini orangnya nggak bisa ini ngedit video, jadi tampilannya apa yang saya tampilkan ya sesuai. Udah, nih sudah dapat datanya. Kita running. Saya simpan dulu filenya ini terkait visualisasi
data. Nah, ini total datanya ada berapa? Kita buat price dot learn. Oh ya, maaf, saya salah. Fungsi learn price. Datanya 104. Kita cek file saya ini apakah totalnya 104. Nah, ini karena ini tadi ada nama kolom, berarti ini kan sudah 104. Maka kita simpan dulu dalam bentuk file CSV. Saya taruh di sini. Terus saya simpan dengan file CSV waktu. Oke, sudah. Nah, ini saya baca dulu. Untuk membaca datanya, saya import dulu pandas aspd waktu sama dengan pd.read csv waktu.csv. Oke, ini waktunya saya tampilkan hanya cukup 10 aja. 10 baris. Udah. Ya. Kalau sudah, waktunya sudah saya tampilkan, maka ini kalau mau membuat, saran saya ya, yang perlu saya garis besar, ya, materi yang harus saya sampaikan garis besarnya adalah, kalau kita mau membuat visualisasi, yang perlu diperhatikan adalah datanya seperti apa. Nah, perbedaan antara visualisasi masing-masing grafik ini, itu ada materinya. Yang saya sampaikan secara garis besar adalah, kalau visualisasi grafik P, maka dia itu datanya boleh dalam bentuk kategori. Jadi contohnya misal saya punya permen. Nah, permennya itu ada rasa 5. Terus masing-masing itu rasa 5-nya itu misalkan yang disukai oleh orang berapa aja misalkan. Nah, itu cocok menggunakan P kayak gini. Jadi nanti dia muncul misalkan ada permen rasa coklat, vanila. Nah, ini yang suka, jumlah yang orang yang suka 12, 11, 4. Nah, kalau mau divisualisasikan berapa presentasinya, maka cocok menggunakan P kayak gini hasilnya nanti. Ini grafik P. Nah, berikutnya ada lagi grafik ini bar. Grafik bar itu juga sama seperti grafik P, yaitu datanya lebih baik dalam bentuk kategori. Jadi kategori contohnya apa? Misalkan jenis kelamin. Ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Oh, yang jumlahnya jenis kelamin laki-laki sekian. Jumlahnya berjenis kelamin perempuan sekian. Nah, itu cocok menggunakan bar. Nah, kalau ini data seperti ini langsung ya, saya langsung. Kalau datanya seperti ini, itu cocoknya menggunakan grafik line. Kenapa kok grafik line? Karena kalau grafik line itu dia saling keterkaitan, ada time-nya, ada waktunya. Jadi jarak sekian sampai sekian itu ini, jarak sekian sampai sekian itu ini. Itu garis line. Ini ya, contoh garis line itu ini bar, ini heat map, ini scatter, nah ini line. Nah, jadi ada keterkaitan. Oh, waktu sekian sampai sekian, waktu sekian sampai sekian itu grafik line. Nah, grafik line itu datanya kedua-duanya harus number, angka, ya harus number, angka. Sehingga kalau kasus ini tadi harga itu cocok menggunakan grafik line. Maka cara membuatnya adalah tetap harus menentukan sumbu X dan sumbu Y ya. Ya. Beda kalau grafiknya adalah grafik P, beda kalau grafiknya grafik heat map, beda lagi kalau grafiknya ya yang tidak harus ada X Y-nya, sumbu X dan sumbu Y-nya itu P sama heat map-nya. Lainnya tetap butuh sumbu X dan Y. Scatter juga sama, sumbu X dan sumbu Y. Maka ini saya menggunakan grafik line. Saya menentukan X-nya apa? X-nya waktu ini. Yang saya pakai adalah waktu. Terus Y-nya adalah harga. Nah,
Untuk membuat grafik line, saya contohkan ini seperti ini ya. Ini ada X dan ini ada Y gitu. Terus apakah harus menambahkan library? Iya harus, ini library-nya harus ditambahkan. Jadi saya tambahkan import matplotlib.py plot as plt. Saya tentukan X dan Y, jadi X-nya saya pakai data waktu, kalau Y-nya adalah data harga tadi, price kan harga ya, jadi plt.plot, kalau graphic line itu plot, terus X-nya apa? Berarti waktu. Terus, nah, ini sudah dalam bentuk tabel ya, jadi waktu ini sudah dalam bentuk tabel. Sedangkan yang price ini belum, sehingga kita harus membuatnya dalam bentuk data frame ya, data frame. Jadi sebelumnya saya tambahkan dulu untuk membuat data frame harga sama dengan pd dot data frame price. Saya cek dulu ya tampilannya, harga. Nah ini nggak mau, kenapa? Karena nggak ada, kurang S, saya kurang teliti. Nah, ini sudah, ini tidak ada kolomnya. Kalau mau menambahkan kolom boleh, kolom harga. Oke sudah. Nah kayak gini. Maka ini saya tambahkan di sini harga. Udah, ini dapatlah apa? Grafik X dan Y-nya. Nah, untuk menambahkan title dan sebagainya monggo. Nanti cara menambahkan title ya berarti plt.title harga Bitcoin. Terus plt.x label waktu, yang Y-nya adalah harganya. Y label harga. Udah kita tampilkan, maaf ya ini kurang teliti saya. plt.show. Udah kita tampilkan. Saya running lagi. Nah, kelihatan. Nih. Karena waktunya kan panjang kan, 2 tahun, sehingga rengket-rengket kayak gini. Nah, tapi menurut saya untuk melakukan visualisasi yang perlu dipahami adalah datanya itu seperti apa, apakah number, apakah kategori, ataukah apa. Kalau yang scatter itu kedua-duanya juga harus number. Jadi ini juga bisa dibuat scatter ya. Kalau yang tadi harga, kalau mau membuat apa scatter, bagaimana scatter sebentar tadi. Nah ini untuk membuat scatter. Nah, cara membuat scatter juga boleh ditambahkan title tetap harus ada X dan Y ya, X dan Y. Terus misal saya buat scatter plt.scatter X nya sama kayak ini. Terus ini tambahkan judulnya juga. Oke, saya running. Nah ini visualisasinya. Jadi kalau mau membuat visualisasi harus dipahami. Jadi ada, saya kasih penjelasan di sini. Tadi yang disampaikan di pelatihannya itu ada line. Line itu mirip dengan scatter. Data harus dalam bentuk angka kedua-duanya, baik itu yang sumbu X ataupun sumbu Y. Jadi kalau kita membuat grafik line itu harus tahu sumbu X dan sumbu Y-nya. Terus scatter juga sama. Yang membedakan scatter dengan ini apa? Kalau scatter itu keterkaitan ya, keterkaitan. Tapi kalau line itu apa kondisinya? Oh, bagaimana visualisasi grafik kondisi antara bulan ini sampai sekian, bulan ini sampai sekian. Jadi ada kayak ada rentangnya, ada rentang kayak gitu. Nah, scatter itu
juga datanya harus angka, baik sumbu X ataupun Y, sumbu X ataupun Y. Akan tetapi di sini itu lebih kayak keterkaitan antara data tersebut. Nah, grafik lainnya yang dibahas yaitu grafik bar, ada lagi tadi grafik pi, ada lagi grafik heat map. Nah, kalau grafik pi dan bar itu datanya boleh kategori ya, jadi datanya boleh kategori. Contoh yang grafik pi tadi, saya punya permen, rasanya ada berapa, terus setiap rasa itu yang suka ada orang berapa. Nah, itu mau dihitung presentasinya boleh. Sama seperti kalau grafik bar, saya punya data mahasiswa di kelas yang berjenis kelamin sekian, jenis kelamin laki-lakinya, yang berjenis kelamin perempuannya sekian. Nah, itu bar dan pi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika penjelasan saya ada yang salah, mohon maaf sebelumnya. Kalau videonya kurang bagus atau banyak suara yang tidak jelas, mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.